قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar bin Khattab berkata, "Kuntu asyarati rahtin minal muhajirin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dulu aku adalah orang ke-10 dari 10 orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan mukanya kepada kami. Faqal, lalu Rasulullah bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah. Khamsu khisalin wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Ada 5 hal aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kalian dari 5 hal itu. Yang pertama, ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa tulu bitawa'in wal auja illati lam takun fi aslafihim alladzina madu. Tidaklah nampak perzinahan di suatu kaum, bahkan mereka menampakkannya, melakukan perzinahan itu secara terang-terangan, kecuali Allah akan menguji mereka, Allah akan menyiksa mereka, mengadab mereka dengan ta'un. Ta'un adalah penyakit yang mewabah atau menimpa suatu masyarakat yang menyebabkan kematian. Dan al-auja, penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada orang-orang sebelum mereka. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa jika perzinahan merajalela di suatu tempat, di suatu negeri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka penyakit-penyakit. Ada penyakit yang mematikan banyak orang, ada penyakit-penyakit tidak mematikan, tapi penyakit-penyakit baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang pertama. Yang kedua, wala naqasa qaumun al-mikyal wal mizan illa btulu bis-sinin wa syiddatil mu'nah wa jawri sultan. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali Allah menimpakan kepada mereka kelaparan, kekurangan bahan makanan, dan kezaliman penguasa. Bila orang-orang di suatu masyarakat, di suatu tempat, di suatu negeri melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang, ataupun kecurangan dalam muamalah yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum mereka dengan kekeringan, kelaparan, kekurangan bahan makanan, dan kezaliman penguasa. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' falaulal bahaim lam yamtaru.
tidaklah suatu kaum menahan zakat harta mereka kecuali mereka tidak akan diberi air hujan. Seandainya tidak ada binatang-binatang, maka mereka tidak akan mendapatkan hujan sama sekali. Yang ketiga ini, Rasulullah menjelaskan, bila orang-orang tidak mau membayar zakat harta mereka, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Seandainya tidak ada binatang-binatang yang tidak berdosa, maka mereka sama sekali akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hujan. Hujan tidak akan turun kepada mereka. Yang keempat, wala khafara qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwahum min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Tidaklah suatu kaum mengingkari janji kecuali Allah akan membiarkan orang-orang atau musuh-musuh mereka memberi kekuasaan kepada musuh-musuh mereka untuk mengalahkan mereka, kemudian mengambil segala apa yang mereka miliki. Mengingkari janji adalah sebab Allah Subhanahu wa taala mengirimkan orang-orang yang akan menghancurkan mereka, mengambil apa yang mereka miliki. Kemudian yang kelima, wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu fi kitabihi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah, atau selama pemimpin-pemimpin mereka tidak mengamalkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, atau apabila para pemimpin tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pertikaian, peperangan di antara mereka. Para pemirsa Polda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita lihat betapa ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bila kita melakukan 5 hal yang disebutkan ini. Pertama, perzinahan. Yang kedua, mengurangi takaran dan timbangan. Kemudian yang ketiga, tidak membayarkan zakat. Kemudian yang keempat, mengkhianati janji. Dan yang kelima, tidak mengamalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya yang akan terjadi. Musibah, malapetaka, bencana akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bencana sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Ashabus Sunan, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man kana qablakum kana idza amila al-'amilu fihim bil khati'ah ja'ahu an-nahi ta'dziran." Sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian, apabila ada orang yang melakukan kesalahan di antara mereka, apabila ada seorang di antara mereka melakukan kesalahan, maka akan datang orang yang melarang orang itu melakukan kesalahan, melakukan keburukan, kemungkaran. Faqala ya hada ittaqillah, sambil mengatakan, wahai fulan, bertakwalah kepada Allah. Kamu jangan melakukan perbuatan buruk itu.
Fa idza kana minal ghadri jalasahu wa wakalahu wa syarabahu ka'annahu lam yarahu ala khati'atin bil ams. Akan tetapi besoknya orang yang memperingatkan ini duduk bersama orang yang melakukan keburukan, makan bersama, minum bersama, seakan-akan dia tidak pernah melihat orang itu melakukan keburukan. Falamma ra'a Allah azza wa jalla dzalika, lalu ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat itu, daraba biqulubi ba'dihim ala ba'd, Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati mereka. Artinya orang yang tidak melakukan kesalahan pun disamakan dengan orang yang melakukan kesalahan. Orang yang tidak melakukan kemungkaran disamakan dengan orang yang melakukan kemungkaran, karena yang tidak melakukan kemungkaran tidak mengingkari, tidak memperingatkan orang yang melakukan kemungkaran. Daraba biqulubi ba'dihim ala ba'd tsumma la'anahum. Kemudian Allah melaknat mereka ala lisan nabihim Dawud wa Isa bin Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka melalui lisan Dawud alaihissalam dan Isa ibn Maryam alaihissalam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu semua terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka melalui Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihissalam. Itu semua terjadi karena mereka melakukan maksiat dan mereka melampaui batas. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadis safih wa la ta'tarunnahu 'ala haqqi atra aw la yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum ala ba'din tsumma la yal'ankum kama la'anahu. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh kalian harus memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan melarang orang melakukan keburukan dan menahan orang yang akan melakukan keburukan. Atau kalau itu tidak kalian lakukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti menyatukan hati kalian dengan hati orang-orang yang melakukan keburukan itu. Lalu Allah melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat mereka. Hati-hatilah dari setiap kemaksiatan yang dilakukan. Diamnya kita dari kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang bisa menunjukkan bahwa kita menyetujui kemaksiatan itu. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk merubah kemaksiatan itu semampu kita, untuk merubah kemungkaran semampu kita. Rasulullah SAW menyebutkan 3 tingkatan untuk merubah kemungkaran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kata Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu, menghilangkan kemungkaran itu, menggantinya dengan yang ma'ruf, dengan kebaikan, dengan tangannya, dengan kekuatannya. Kalau dia memiliki kekuatan. Kalau tidak, babilisani, dengan lisannya, menasihatinya, memperingatkan dengan lisan. Kemudian kalau itu juga tidak bisa, maka pilihan yang terakhir adalah babiqalbihi, dengan hati,
dengan hati, artinya mengingkari, kemudian tidak menampakkan bahwa dia setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan kemungkaran itu. Maka tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW apa yang terjadi pada Bani Israel yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Daud dan Nabi Isa, karena orang ketika tidak bisa merubah kemungkaran, kemudian menampakkan persetujuannya kepada orang yang melakukan kemungkaran, diam kemudian bersama-sama dengan orang yang melakukan kemungkaran itu, sehingga tidak ada usaha sedikit pun untuk merubah. Padahal Rasulullah SAW menjelaskan tidak bisa merubah dengan tangan, tidak bisa berubah dengan lisan, rubahlah dengan hati. Nampakkan ketidaksetujuan, jangan menyertai mereka dalam kemaksiatan mereka. Ya, kemudian Imam Ibnu Qayyim mengutip dari Abu Umar Ibnu Abdul Bar, sebuah asar dari Abi Imran yang mengatakan, ba'atallahu azza wa jalla malakaini ila qaryatin andammiraha biman fiha. Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat ke sebuah negeri dan mengatakan, hancurkanlah negeri itu. Fawajada fiha rajulan qa'iman yusalli fi masjidin. Kedua malaikat itu menemukan seorang laki-laki yang berdiri salat di sebuah masjid. Di masjid di negeri itu. Faqala ya Rabb, inna fiha abdaka fulanan yusalli. Kedua malaikat itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami mendapatkan di negeri ini ada seorang fulan sedang sholat. Faqala Allah azza wa jalla dammiraha wa dammirahu ma'ahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hancurkan mereka dan hancurkan dia bersama mereka. Hancurkan negeri itu dengan semua yang ada di dalamnya, termasuk orang yang sholat itu. Fa innahu ma yatama'aru wajhu fi yaqat. Karena orang itu tidak pernah sekalipun memerah wajahnya, menyatakan ketidaksetujuan saat orang melakukan maksiat kepadaku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada negeri itu, padahal ada orang yang rajin beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun orang ini tidak pernah mengajak orang berbuat baik, melarang orang berbuat buruk, tidak pernah amar bil ma'ruf, tidak pernah nahi anil munkar, dan tidak merasa terganggu dengan keburukan, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang. Maka yang seperti ini dianggap tidak melakukan apa-apa, sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan adab kepada orang-orang yang melakukan kesalahan bersama orang itu. Kemudian juga Imam Ibnu Qayyim mengutip dari Ibnu Abi Dunya dari Wahab ibn Munabbih. Wahab ibn Munabbih mengatakan, lamma asaba Dawud al-khati'ah, suatu ketika Dawud alaihissalam melakukan kesalahan. Qala, Dawud alaihissalam berkata, ya Rabbi gfirli, ya Allah ampuni aku. Qala, Allah menjawab, qad ghafartu laka, qad ghafartu laka, aku telah mengampunimu, wa alzamtu araha bani Israil,
Aku telah mengampunimu, akan tetapi keburukan maksiat yang kamu lakukan akan aku timpakan kepada Bani Israel. Qala ya Rabb, kaifa wa antal hakamul adl la tazlimu ahadan. Daud alaihissalam mengatakan, ya Allah, bagaimana engkau melakukan itu, menghukum Bani Israel karena kesalahan yang dilakukan? Padahal wa antal hakam, engkau adalah al-hakamul adl, seorang hakim yang adil. La tadlimu ahada, tidak pernah menzalimi seseorang. Ana a'malul khati'a wa tulzimu aluha ghairi. Aku melakukan kesalahan, akan tetapi kenapa akibat dari kesalahan itu dikenakan kepada orang lain? Fa auhallahu ilaihi annaka lamma amiltal khati'ah lam ya'jalu 'alaika bil inkar. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam bahwa ketika kamu melakukan kesalahan, mereka tahu tapi mereka tidak mengingkari kesalahanmu. Maka akibat dari kesalahan hukuman karena kesalahanmu itu ditimpakan kepada Bani Israel juga.